nama saya Nina Puji Lestari, mahasiswi program Pascasarjana Pariwisata Sekolah Tinggi Pariwisata Al-Marukmo, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang gastrodiplomasi, yaitu eksistensi makanan Nusantara di kota Tokyo sebagai motivasi wisatawan yang berkunjung ke Indonesia. Berbagai kekayaan Nusantara termasuk kuliner jadi salah satu nafas penerus dan keberagaman yang terus mengalir tanpa batas. Begitu pula dengan deretan makanan tanah air yang turut hadir di restoran Indonesia yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Meski jauh dari tanah air, peran diaspora Indonesia yang ada di Jepang, khususnya di Tokyo, menjadi peran yang sangat penting, di mana salah satu aktor yang membawa pesan terdepan dalam memperkenalkan suatu budaya. Dalam konteks ini, gastrodiplomasi adalah diplomasi budaya dengan menggunakan makanan atau kuliner sebagai alat untuk meningkatkan brand power suatu bangsa. Mengenal lebih jauh tentang gastronomi kuliner Indonesia. Tak sekedar lezat disantap, makanan-makanan khas Indonesia juga menyimpan sejarah dan filosofi mendalam, mulai dari cara pembuatan, cara penyajiannya, termasuk dalam pemaknaan makanan. Hal ini dikenal dengan istilah gastrodiplomasi. Menurut Dewi Turgarini 2018, gastronomi dibagi menjadi 9, yaitu kuliner, filosofi sejarah, bahan baku, cara penyajian, etika, mencicipi makanan itu sendiri, pengalaman yang unik, studi dan riset, serta pengetahuan tentang nutrisi. Kesuksesan dari gastrodiplomasi untuk menyebarkan budaya negara menggunakan makanan sebagai national branding tidak terlepas dari pengaruh dan kerjasama antara stakeholder atau pemangku kepentingan untuk berkontribusi dalam gastrodiplomasi sesuai dengan tugasnya masing-masing. Menurut Turgarini 2021, stakeholder yang dapat membantu pengembangan gastrodiplomasi ini terbagi menjadi 9 kategori yang disebut dengan konsep ini mengadopsi konsep pentahelix dengan sebutan ABCGM, yaitu Akademia, Business, Community, Government, and Media. Lalu dalam nona helix menambahkan beberapa kategori yang dianggap penting, yaitu 1. Bisnis, pengusaha di bidang makanan yang mengelola jalannya produksi sehingga menghasilkan makanan yang otentik. 2. Government, pemerintah yang berkoordinasi dengan pelaku usaha untuk mendukung jalannya produksi. 3. The worker, para pekerja yang bekerja sama dengan pengusaha sebagai sumber daya manusia dalam produksi makanan. The supplier, pemasok bahan baku untuk pembuatan produk yang dipilih secara baik oleh pengusaha. 5. Expert, ahli yang mengetahui mengenai sejarah dan asal-usul makanan hingga menjadi makanan khas suatu daerah. 6. Observer, sebagai pemerhati serta pengembang dan pelestari makanan agar tetap ada dan dapat dikenal oleh masyarakat lain. 7. Connoisseur, penikmat atau konsumen yang memiliki minat dalam mengonsumsi produk tersebut. 8. NGO, organisasi yang dibuat oleh masyarakat sebagai bentuk rasa peduli untuk melestarikan dan mempromosikan makanan khas daerahnya. 9. Information Technology, media informasi secara digital yang dimanfaatkan untuk mempromosikan budaya agar dikenal secara luas. Persediaan bahan baku didapatkan dari supplier bahan baku seperti daging berasal dari produk lokal atau di Jepang yang sudah memiliki lisensi halal dan impor dari Australia. Sedangkan sayuran tropis segar dapat dihasilkan dari pertanian lokal yang hanya ada di musim panas. Sedangkan supplier utama sayuran segar dan beku berasal dari Thailand dan Vietnam. Begitu pula supplier bumbu rempah, segar ataupun beku juga dapat impor dari Thailand dan Vietnam.
seperti serai, lengkuas, kunyit, dan produk rempah lainnya. Untuk supplier bumbu kering, makanan kaleng, dan makanan kemasan berasal dari Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Indonesia. Berikut toko atau supplier bahan baku dan makanan olahan yang berada di Tokyo. 1. Ninomiya Co Ltd, berdiri sejak tahun 2002 di Shibuya, Tokyo. Perusahaan ini merupakan perusahaan Jepang yang menyediakan makanan halal dan beberapa bahan-bahan impor dari Indonesia dan telah mendapatkan sertifikasi halal untuk makanan olahan pada tahun 2004. Berbagai bumbu masakan, mie instan, makanan ringan, dan minuman kemasan diimpor dari Thailand, Malaysia, Vietnam, Singapura, dan Indonesia. Mereka juga menyediakan produk halal lain termasuk daging ayam, sapi, domba, dan kambing. Saat ini, Ninomiya menangani sekitar 800 produk halal resmi untuk memenuhi restoran Indonesia dan umat Islam yang tinggal di Jepang. 2. Toko Indonesia. 3. Thailand Stores. 4. Asia Superstore. 5. Halal Shop. 6. Tokyo Chami Halal Market. 7. Beberapa supermarket Jepang sudah menyediakan produk Indonesia dan label halal seperti Gyomusupa, Hanamasa, Itoyokado, dan lain-lain. Sedangkan supplier di luar Tokyo juga berasal dari Sariraya Co Ltd, Nusantara, Makoto Garden Stores, dan lain-lain. Nah, kebetulan saya tinggal di Tokyo udah lebih dari 14 tahun ya. Wow. Waktu baru-baru memang agak susah untuk mendapatkan bahan makanan, khususnya untuk dapur ya di Tokyo ini. Tapi belakangan ini banyak banget bermunculan toko-toko Asia. Jadi untuk bahan dapur, bumbu dapur sekarang sangat mudah kita dapatkan. Mulai dari apa? Mau serai, mau lengkuas, mau cabai, bawang merah, ada semuanya. Jadi udah lengkap ya Kak ya? Iya, kelapa parut pun ada. Wah, Kelapa makasih. fresh juga ada. Oke Kak, kalau gitu. Makasih Kak. Sama-sama. Emang sih sudah enak ya. Iya. Ya kalau kita kangen dengan makanan Indonesia bisa ada rasa Indonesia. Tapi sepertinya udah disesuaikan juga dengan lidah orang Jepang. Iya benar ya Kak ya. Rasanya agak sedikit tipis lah bumbunya gitu. Tapi masih oke lah. Ya. Tasnya gimana? Ya karena kebanyakan orang Jepang itu tidak terlalu menyukai makanan pedas, jadi memang rasanya sih kebanyakan tidak terlalu pedas. Tapi Disesuaikan ya? Bisa dikatakan otentik lah. Tapi untuk orang Indonesia sendiri kalau ke sana bisa request gitu ya, kalau makanannya bisa pedas gitu nggak sih biasanya? Ada yang bisa, ada yang enggak ya? Tergantung restorannya. Indonesian food. I think I've always been having the same food like nasi padang over time. I think it's very filling and it has different like toppings. And the taste is actually similar to some Vietnamese food. So I always find it very tasty. Oh really? There is some like in Vietnam food. Yeah, something the like this. taste like it's kind of same. See. So have you been to Indonesia before? I've not been to Indonesia.
ナシゴレンとインドネシアの卵のお料理が大好きです。インドネシア料理が好きです。ソトパソ。私の好きなインドネシア料理はナシパダンとベベゴレンとソトアヤムです。 Jadi kebanyakan mereka lihat TV, ada diperkenalkan rendang, mie ayam, siomay komplit, batagor, gado-gado gitu. Menurut mereka rendang itu pedes nggak sih buat mereka atau Iya, Iya. pedas, iya. ada komplain nggak kadang? Nah, mereka sebelum dipesan, karena aku tahu mereka orang pertama kali makannya tuh nanya dulu. Oh, ditanya dulu ya, benar. Bisa nggak tahan pedas, soalnya ada spice-nya pedas sedikit gitu. Susunannya paling rendang kan di news kan terkenal tuh paling enak di seluruh dunia. Terus apalagi ya, nasi goreng. Terus sop buntut, bukan sop buntut, soto babat. Soto babat juga. Iya, soto babat juga terkenal. Oke. Ya, main dish-nya ada sup, ada sayur, ada daging gitu. Adanya kolaborasi restoran dengan pemangku kepentingan yang berkontribusi mempromosikan kuliner Indonesia di kota Tokyo merupakan hal yang sangat penting sebagai alat gastrodiplomasi. Garuda Indonesia berperan penting mendukung eksistensi kuliner Indonesia dengan bekerja sama dengan restoran dan KBRI Tokyo. Tidak hanya bekerja sama dengan restoran, mereka juga memperkenalkan produk UMKM Indonesia ke warga Jepang dan warga Muslim lainnya di kota Tokyo untuk mendukung vending mesin halal di Jepang. Beberapa restoran seperti Cabe Restoran, Cinta Jawa Cafe, Rumah Makan Monggomoro, Bali Lux Shinjuku, dan Pelataran sudah masuk media dan dipromosikan di TV lokal Tokyo seperti Japan Halal Tokyo dan Tere Tokyo. Hal ini menjadikan makanan Indonesia sudah mulai dikenal masyarakat Jepang meskipun belum populer seperti makanan Thailand dan Vietnam yang sudah bergerilya terlebih dahulu di kota Tokyo. Selain itu, komunitas diaspora Indonesia ICJ juga aktif mengadakan kegiatan dan menampung para pengusaha makanan di Jepang untuk berpromosi agar lebih dikenal. Bersama Kyoda Remittance dan masyarakat Jepang pecinta budaya dan makanan Indonesia ikut berpartisipasi mendukung Japan Friendship Festival di Tokyo setiap tahunnya. Berikut salah satu komunitas Jepang yang mencintai budaya serta masakan Indonesia yang disebut dengan komunitas lagu-lagu Kai. Komunitas ini merupakan sekumpulan pensiunan warga Jepang sekitar 20 orang yang pernah bermukim di Indonesia dan kembali ke Jepang membentuk suatu komunitas budaya lagu-lagu Indonesia untuk mengingat bahasa Indonesia serta melestarikan budaya Indonesia. Komunitas ini masih aktif diundang dalam berbagai rangkaian acara kedutaan di Tokyo dan rutin mengadakan latihan di Cabe Restoran sambil menikmati aneka makanan Indonesia yang tersedia.